Pak Darmo karyawan kantoran biasa yang hendak pensiun. Ia berencana menyetor uang tabungannya buat naik haji. Namun adiknya yang pengangguran selalu butuh pertolongan. Pak Darmo menolong adiknya sampai uangnya habis tak bisa daftar haji lagi. Tetangganya bilang, Pak Darmo bodoh. Untunglah ada keajaiban dalam hidup Pak Darmo yang membuatnya merasa tak menyesal menolong sang adik. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebelum memulai cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang menghibur hati kita semua. Langsung kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota Semarang tampak sendu. Udara dingin setelah hujan turun semalam. Embun masih menempel di dedaunan ketika Pak Darmo keluar dari rumahnya. Pria berusia 54 tahun itu melangkah pelan, mengenakan kemeja putih rapi yang sudah disetrika sejak malam. Ia menuju kantor seperti biasa tempatnya bekerja selama lebih dari 30 tahun sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan eksportir hasil bumi. Pak Darmo dikenal sebagai karyawan teladan yang rajin bekerja. Sayangnya ia dulu hanya tamat SMA, sehingga jabatannya tak bisa naik tinggi. Pak Darmo bukan tipe orang yang banyak bicara. Hari-harinya dihabiskan mengurus dokumen, mencatat angka-angka, dan membantu siapapun yang butuh. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, hidupnya menjadi lebih sepi. Anaknya 1 orang, lelaki, tetapi tinggal di Jambi. Anaknya baru mulai berkeluarga dan hidup pas-pasan karena bekerja sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan perkebunan. Satu-satunya keluarga Pak Darmo yang tersisa di Semarang adalah adik kandungnya, Hadi. Selama bertahun-tahun, Pak Darmo hidup hemat. Setiap bulan ia sisihkan sebagian gajinya demi satu tujuan, bisa berangkat haji. Saya hanya ingin menunaikan rukun Islam terakhir. Syukur-syukur bisa mendoakan almarhumah istri saya di sana, katanya suatu kali kepada temannya di kantor. Namun hidup kadang tak selalu berjalan sesuai rencana. Malam itu sambil nonton TV, di rumahnya yang sunyi, Pak Darmo mengecek buku tabungan. Ia menatap angka jumlah uang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Banyak juga ternyata. Jumlah ini sudah cukup untuk disetorkan ke bank penerima dana haji. Rasa haru sempat menggelayuti dadanya. Sebentar lagi, ia akan mewujudkan keinginan mendiang istrinya yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Karena istrinya sudah almarhum, ia ingin mendoakan sang istri di sana. Hati Pak Darmo hangat oleh impian bisa menunaikan ibadah haji. Mendadak lamunannya buyar oleh dering suara ponsel. Mas, tolong. Suara Hadi, adiknya, terdengar panik. Istri saya harus dioperasi sesar. Sekarang juga, rumah sakit bilang harus ada uang muka 9 juta. Kalau enggak, mereka tangguhkan tindakan. Pak Darmo terdiam. Ia tahu Hadi sudah lama tak punya pekerjaan tetap. Kadang kerja serabutan, kadang menganggur. Ketiga anaknya masih sekolah. Yang tertua kelas 1 SMA. Dan kini istrinya tengah berjuang melahirkan anak keempat. Sudah lama Hadi hidup mengandalkan belas kasihan keluarga, terutama Pak Darmo. Mas, tolong. Jangan biarkan istri saya celaka. Saya nggak tahu lagi harus cari kemana. Suara Hadi terdengar lagi. Tolong saya, Mas. Jangan sampai istri saya dan bayinya nggak tertolong. Setelah menutup telepon, Pak Darmo menghela napas panjang. Ia sebenarnya risau. Apakah besok akan setor uang haji atau menolong adiknya? Lama ia berpikir, menimbang-nimbang, namun terbayang istri Hadi harus melahirkan segera, dan kemungkinan ibu dan bayinya tidak selamat jika tidak dioperasi sesar. Tidak, ia tidak mungkin membiarkan istri Hadi dan anaknya tidak tertolong. Pak Darmo melirik kembali buku tabungan di tangannya. Lalu, pelan-pelan, ia ambil dompet dan jaket. Di dalam hatinya, tak ada lagi perdebatan sengit. Ia harus menolong istri Hadi melahirkan. Hadi menyambutnya di rumah sakit sambil panik. Itu admin rumah sakitnya sudah nungguin. Mas harus setor uangnya sekarang juga. Pak Darmo mengangguk, lalu membayari uang yang harus disetor untuk operasi sesar dengan kartu debit. Terima kasih mas, terima kasih, ujar Hadi lega. Lalu operasi sesar istri Hadi dilakukan. Istri Hadi selamat, begitu juga bayinya. Anak perempuan lagi. Hadi sudah punya anak 4 dan semuanya perempuan. Pak Darmo duduk di bangku tunggu rumah sakit. Merasa sedikit lega, meski kantongnya nyaris kosong. Ia mencoba menghibur diri. Yang penting aku sudah menolong. Allah tentu lebih suka aku menolong orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri. Ternyata, ujian Pak Darmo belum usai. 2 minggu setelah kepulangan istri dan bayinya dari rumah sakit, pagi-pagi Hadi sudah datang ke rumah Pak Darmo. Wajahnya murung, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali dilihat.
Kenapa lagi, Di? Entah kenapa Pak Darmo selalu tak tega melihat wajah sedih adiknya. Mas, rumah peninggalan Bapak mau saya jual, kata Hadi lirih. Saya punya utang kelintah darat buat biaya sekolah anak-anak. Bunganya terus berjalan. Kalau nggak lunas minggu ini, rumah peninggalan Bapak terpaksa saya jual. Pak Darmo menatap adiknya dalam diam. Tangannya mengepal di atas meja. Kenapa kamu bisa terjerumus utang begini, Di? Saya nggak tahu harus cari kemana, Mas. Saya cuma mau anak-anak tetap sekolah, tapi saya salah. Saya tahu. Lelaki berumur 49 tahun itu tertunduk malu. Kerja apa kamu sekarang? Hadi menjawab pelan. Belum dapat kerja tetap. Kadang nyupir kalau ada tetangga yang mau disupirin. Kadang jadi makelar kalau ada orang mau jual kendaraan atau tanah. Tapi semua lagi sepi. Saya banyak nganggur. Pak Darmo bangkit dari kursi, melangkah ke kamar. Di dalam, ia duduk di ranjang, memandang langit-langit kamarnya. Matanya panas, kepalanya pusing. Kalau ia keluarkan lagi uang sisa tabungan hajinya, maka habislah semua. Tapi kalau tidak, rumah peninggalan almarhum orang tuanya akan terjual, dan 3 keponakannya akan kehilangan tempat tinggal. Ia tahu, meski rumah terjual uangnya akan habis begitu saja, karena Hadi tidak pandai mengelola uang. Lama Pak Darmo memejamkan mata, berpikir. Ia ingat ceramah seorang Ustadz, Allah menyukai orang yang lebih suka menolong orang lain daripada mendahulukan kepentingan pribadi. Bergegas Pak Darmo keluar kamar, membawa buku tabungan dan beberapa lembar uang tunai yang tersisa. Kita ke bank sekarang, saya bantu lunasi. Tapi, kamu harus janji, setelah ini, kamu kerja. Serius. Hadi menunduk, menangis. Terima kasih, Mas. Saya janji. Saya janji. Pak Darmo dan Hadi segera berangkat ke bank. Para tetangga Pak Darmo memperhatikan keduanya yang bergegas pergi. Ibu tetangga rumah sebelah segera menghampiri ibu tetangga lainnya. Tadi saya dengar, Pak Darmo marahin adiknya. Terus, adiknya nangis. Ibu gemuk yang diajak bicara langsung antusias diajak bergunjing. Pasti adiknya mau minta tolong lagi ya? Kasihan Pak Darmo. Suara si ibu, tetangga jengkel. Orang baik kayak Pak Darmo mau aja dimanfaatin. Adiknya itu kayak benalu, seumur-umur jadi beban hidup melulu. Kabar itu cepat menyebar di lingkungan Pak Darmo. Tak sedikit tetangga yang mencibir. Bahkan beberapa bapak yang duduk di pos RT ikut membahas. Sayang sekali Pak Darmo. Harusnya sudah setor haji, malah bantu adik yang kerjanya cuma tidur dan minjem uang sana-sini. Bapak lain menimpali, kalau saya jadi Pak Darmo, sudah saya biarkan saja. Mau adiknya minta tolong sambil nangis melolong, gak usah dengerin, biar kapok. Ucapan itu disampaikan ke Pak Darmo. Pak Darmo hanya tersenyum kecil setiap mendengar itu. Ia merasa tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan. Hatinya sendiri sudah cukup lelah berperang sebelum menolong adiknya. Malam hari, Pak Darmo duduk menatap foto di dinding. Tampak dirinya bersama almarhumah istrinya. Di dekat foto itu, ada gambar Ka'bah. Maafin aku istriku. Aku belum bisa setor uang haji. Uangnya kepakai buat bantu Hadi. Pak Darmo menangis. Ya Allah, apakah aku terlalu lemah karena mendahulukan keluarga? Atau justru inilah jalanmu yang harus aku lalui? Untungnya hidup terus berjalan. Sebulan kemudian, direksi kantor tempat Pak Darmo bekerja mengadakan rapat besar tahunan. Usai rapat seorang pimpinan menyampaikan pengumuman ke karyawan, seperti diketahui, perusahaan mengalami keuntungan lumayan beberapa tahun terakhir. Kenaikan keuntungan ini tentunya berkat kerja keras para karyawan. Oleh karena itu, perusahaan akan membagikan bonus ke semua karyawan dan memberi hadiah spesial ke karyawan tertentu. Pengumuman itu disambut tawa bahagia dan ucapan syukur. Alhamdulillah, kita semua dapat bonus. Pimpinan tadi kembali bicara. Setelah melalui pertimbangan, kami memilih satu karyawan teladan tahun ini. Beliau sudah mengabdi lebih dari 30 tahun. Bekerja tanpa celah dan dikenal jujur serta setia. Sebagai penghargaan, kami akan memberangkatkannya naik haji secara gratis. Hadiah naik haji gratis ini diberikan kepada Bapak Darmo Sudaryanto. Tepuk tangan membahana di ruangan itu. Semua mata menoleh pada Pak Darmo. Kawan-kawan kerjanya berdiri memberi selamat. Beberapa bahkan memeluknya. Selamat ya, Pak Darmo. Ini pilihan paling tepat. Perusahaan gak salah pilih. Betul. Angguk yang lain. Pak Darmo yang paling pantas menerima hadiah ini. Pak Darmo menunduk. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Lantas ia sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Ini hadiah luar biasa. Engkau mendengar keinginanku bisa ke tanah suci,
Bahkan saat aku tak lagi berharap hadiah naik haji itu segera diproses, Pak Darmo berlinang air mata karena tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya haji ONH+. Bahkan, segala biaya pengurusan dokumen dibayari kantor. Setahun kemudian, hadiah itu terwujud. Pak Darmo akhirnya menginjakkan kaki di tanah suci. Melihat Ka'bah, tangisnya pecah tak tertahankan. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa melihat Ka'bah tepat di hadapanku. Ucapan syukur alhamdulillah tak henti ia gumamkan. Setelah menenangkan diri, Pak Darmo berdoa di depan Ka'bah, wajah almarhumah istrinya melintas di benaknya. Alhamdulillah Bu, akhirnya Bapak berbisa haji ke tanah suci. Doanya panjang, khusyuk, ia tak minta kekayaan, hanya ketenangan hati dan perlindungan bagi keluarganya. Pak Darmo mendoakan istrinya bahagia di alam sana. Ia mendoakan anaknya bahagia, rukun dan sejahtera. Khusus buat Hadi, ia berdoa lebih panjang agar Hadi bekerja serius, punya rejeki yang berlimpah, agar bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga. Sepulang haji, Pak Darmo menemui adiknya, tapi ada kejutan yang membahagiakan dari Hadi. Rumah peninggalan orang tuanya kini ramai. Banyak orang antri membeli sate karena Hadi berjualan sate kambing. Pembeli ada yang makan di situ. Banyak juga yang membeli dibungkus untuk dibawa pulang. Ramai dagangan sate kamu, puji Pak Darmo. Alhamdulillah Mas. Tadinya cuma iseng pengen nyoba jualan sate kambing. Resep dari kampung istri, taunya yang beli rame, jadi keterusan. Pak Darmo mengamati. Ini yang beli makin rame, datang terus pembelinya. Hadi yang memanggang sate dibantu anak tertuanya mengangguk. Istrinya yang masih mengurusi anak terkecil membantu menyiapkan nasi jika pembeli ingin makan di tempat. Saya juga nggak nyangka bakal seramai ini Mas. Mungkin ini berkat doa Mas Darmo waktu di Tanah Suci. Wajah Hadi sumringah. Awalnya Hadi hanya berjualan sate di depan rumah. Tapi pembelinya tiap hari makin ramai. Rasa satenya memang enak dan bumbunya khas. Dari mulut ke mulut, orang memuji. Karena pembeli makin ramai, Hadi membeli sebuah restoran bakmi yang tutup di pinggir jalan raya. Ia rombak jadi restoran sate. Hebatnya, pembeli makin ramai. Beberapa bulan kemudian, Hadi datang ke rumah Pak Darmo. Kali ini, menyetir mobil baru milik sendiri. Wajahnya yang dulu tirus dan tubuh hitamnya kurus, berganti wajah cerah dan tubuh yang mulai bersih berisi. Ibu tetangga Pak Darmo sampai melongo tak mengira Hadi kini banyak duit. Hadi datang sambil membawa amplop tebal berisi uang. Mas, ini saya kembalikan uang Mas Darmo yang dulu saya pakai. Hasil jualan sate untung banyak. Pak Darmo membuka amplop uang itu. Ini banyak sekali, Di. Jumlahnya berkali lipat dari uang yang saya kasih ke kamu. Senyum terkembang di wajah Hadi. Terima aja, Mas. Kan Mas tahun ini sudah pensiun. Saya juga sudah transfer 100 juta ke rekening, Mas. Pak Darmo memeluk adiknya lama sekali. Tak sanggup lagi berkata karena kebanyakan bilang terima kasih. Hadi menatap kakaknya. Kalau Mas Darmo masih mau punya kesibukan, saya minta Mas yang ngelola warung sate kedua yang di Semarang. Tempat dan tim pelaksananya sudah ada. Mas tinggal ngawasin aja. Pak Darmo setuju. Setelah pensiun dari kantor, Pak Darmo tidak benar-benar berhenti bekerja. Ia justru mengelola cabang kedua warung sate milik Hadi. Di sini, Pak Darmo jadi bos yang mengurusi segalanya. Mengurus keuangan, administrasi. Tak disangka, omzet restoran yang dikelola Pak Darmo mengalahkan omzet restoran pertama. Mas memang hebat. Ini omzetnya luar biasa. Dari hasil berdagang sate, Pak Darmo dan Hadi sepakat menyisihkan sebagian keuntungan untuk dibangun masjid. Melihat usaha orang tuanya sukses, anak Pak Hadi berniat buka cabang restoran sate di Jambi. Hebatnya, di sana pun sate ini laku keras. Sampai anak Pak Darmo memilih berhenti bekerja dari perkebunan. Dari hasil restoran sate, anak Pak Darmo bisa membangun rumah bagus dan membeli mobil. Pak Hadi bersyukur, kalau dulu dia tidak menolong adiknya, belum tentu semua keluarganya kini berlimpah rejeki. Penonton cerita heboh, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.